dalam budidaya vanili ini ada beberapa hal terpenting yang harus kita perhatikan ya. Jadi di antara beberapa hal yang penting itu kira-kira apa saja? Mari kita bahas. Jika mungkin nanti ada yang mungkin setiap petani itu mempunyai pengetahuan sendiri-sendiri ya. Jadi ini versi saya sendiri. Hal terpenting dalam bertani vanili itu yang pertama itu adalah naungan. Yang kedua itu tiang panjat. Yang ketiga media bawah atau tanah. Hanya 3 hal itu, dan ada tambahan satu lagi yaitu pupuk. Cuma pupuk ini kalau menurut saya nggak seberapa penting ya, karena vanili memang tidak terlalu kuat menyerap pupuk. Bahkan kalau memang tanah itu masih subur, masih gembur, bisa dibandingkan vanili yang menggunakan pupuk dengan vanili yang tidak menggunakan pupuk itu tidaklah jauh berbeda. Pertumbuhan pun akan sama ya. Kalau yang memang tanah itu masih gembur, masih bagus, dia nggak akan jauh berbeda pertumbuhannya. Untuk yang pertama, yang paling penting adalah naungan. Kenapa saya bilang hal terpenting yang utama adalah naungan? Karena vanili ini tidak bisa kesengat matahari secara langsung. Jika vanili ini kita tanam di lahan terbuka dan kita tidak menggunakan naungan paranet atau peneduh-peneduh lain, kalau naungan ini tidak harus dengan paranet sih ya. Kalau misalkan kita punya peneduh lain yang memang dirasa bagus, cukup untuk menaungi batang vanili, itu nggak masalah. Cuma umumnya biasanya menggunakan paranet. Jika ditanam di lahan terbuka dan tidak menggunakan naungan, walaupun vanili itu tumbuh, dia akan sangat lambat pertumbuhannya. Selain itu, vanili juga akan mengalami sering mati pucuk, kemudian batang itu menguning seperti batang yang terserang penyakit dan tidak normal. Padahal sebenarnya itu normal, hanya faktor cuaca atau faktor panas saja, kesengat matahari, jadi dia gak terhambat di pertumbuhannya. Untuk yang pertama adalah naungan. Jadi wajib sebelum tanam vanili, lahan itu harus sudah sejuk, sudah punya peneduh. Yang kedua adalah tiang panjat. Media terpenting yang kedua adalah tiang panjat. Kenapa saya menyarankan untuk tiang panjat hidup? Untuk beberapa kelebihan tiang hidup ya. Satu, untuk jangka panjang dia lebih bagus. Yang kedua, kita nggak ribet, nggak repot untuk ganti naungan lagi, tinggal kita rimbunkan aja batang untuk naungan di jangka panjangnya nanti. Jika kita tanam di lahan yang luas, itu akan sangat susah dan akan sangat ribet sekali untuk penggunaan tiang mati dan bagian atas menggunakan paranet. Setiap 2 tahun sekali udah pasti ganti paranet, dan itu sangat-sangat ribet. Kalau lahan hanya misalkan ukuran 10-20 atau mungkin 1/4 hektar, itu masih bisa dibilang masih bisa teratasi lah ya untuk pemasangan paranet setiap 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, masih bisa diatasi. Cuma yang dipertanyakan, kira-kira ketika paranet itu rapuh, terus untuk penggantiannya itu kira-kira mengganggu nggak di
tanaman vanili yang di bawahnya itu, kira-kira rusak nggak nantinya. Untuk penggunaan tiang mati, itu harus dipastikan tiang itu bisa bertahan di atas 10 tahun, syukur-syukur bisa di atas 20 tahun. Karena apa? Vanili ini setiap tahun semakin bertambah usia, vanili ini akan semakin banyak tunas dan vanili ini akan semakin rimbun dan semakin berat. Sedangkan tiang, kalau menggunakan tiang mati, semakin lama tiang itu akan semakin rapuh. Setelah si tiang itu rapuh, sedangkan batang vanili sudah semakin rimbun dan semakin berat, yang ada adalah vanili itu roboh, tiangnya patah dan rusak, dan kita akan mengulang lagi dari awal. Itu kerugiannya. Untuk penggunaan tiang hidup, kita menggunakan tiang randu yang untuk saat ini yang paling bagus ya, yang paling baik tiang randu. Karena apa? Randu tidak mudah mati jika kita pangkas total. Misalkan kita potong di ketinggian 1,5 meter, kita potong total, dia akan menumbuhkan tunas yang begitu cepat dan begitu banyak dan bisa menaungi lagi, dan tidak mudah mati jika kita pangkas. Ada juga gamal, cuma kelemahan gamal, ada sedikit kelemahannya ya yang gamal ya. Kalau gamal itu kelemahannya jika dipangkas dia akan mengalami kering di bekas luka potongan dan meresap ke bagian batang. Walaupun tidak mati, tapi batang itu akan mati sebagian. Itu kalau untuk gamal. Untuk penggunaan tiang bajaringan, itu harus naungannya bagus. Karena apa? Ketika nanti ketemu musim kemarau, batang-batang yang ada di bagian atas ini, di lengkungan bagian atas, kalau terlalu panas, naungannya kurang, itu akan kuning dan bisa menyebabkan kematian juga. Untuk media bawah atau bagian tanah, itu kita atur mulsa jika di lahan luas menggunakan rumput. Rumput ini berperan penting juga untuk perakaran vanili, karena ketika musim kemarau tanah ini akan menjadi kering dan matahari akan menyengat ke bagian akar, dan yang akan melindungi akar itu adalah rumput. Jadi rumput itu tidak bisa dibersihkan total. Dan untuk membersihkan rumput itu kita cukup pangkas ketika musim hujan terlalu rimbun ya, terlalu banyak rumput, terlalu subur rumput, itu cukup dipangkas. Jangan disemprot menggunakan obat-obat rumput, racun-racun rumput jangan digunakan. Karena apa? Ketika kita semprot rumput itu, akar yang ada di permukaan tanah itu akan ikut mati semua. Jadi tidak disarankan untuk membasmi rumput dengan semprot atau racun. Cukup dipangkas saja. Untuk media bedengan bisa menggunakan mulsa seperti arang sekam ataupun kokopit, bisa juga digunakan. Kalau misalkan punya lahan luas dengan pola tanam berbaris seperti ini, jika di lahan itu banyak kayu-kayu lapuk, bisa ditaruh di bagian tengah barisan. Karena akar vanili sangat suka, dia akan mencari media-media yang lebih dingin seperti di bawah-bawah rumpun kayu atau tumpukan kayu yang kita taruh yang sudah membusuk, atau di sabut-sabut kelapa ini pun di bagian bawahnya akan dipenuhi dengan akar. Untuk pemupukan tidak terlalu penting untuk vanili kalau misalkan si lahan itu tanahnya masih gembur, masih subur. Tapi jika tanah itu tandus, pupuk sangat diperlukan. Untuk
pemupukan bisa dilakukan 1 tahun 1 kali, 1 tahun 2 kali, ataupun 1 tahun 3 kali, tergantung selera masing-masing. Yang paling bagus dosis kecil tapi sering digunakan, karena jika penggunaan pupuk 1 tahun sekali, walaupun kita kasih dosis besar, itu di dalam waktu 2 bulan setelah pemupukan, pupuk itu sudah tidak ada lagi. Kalau misalkan penggunaan pupuk dosis kecil 3 bulan sekali, nah ketika si pupuk itu sudah habis, kita susul lagi. 3 bulan kemudian pupuk habis, kita susul lagi, walaupun dengan dosis kecil, itu akan sangat lebih terserap ke batang daripada yang pemupukan dosis besar tapi 1 tahun sekali.